Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita meskipun melalui online. Santri kelas 2 Pesantren Baitul Quran Depok. Kita melanjutkan kajian kita, KBM kita, kegiatan belajar kita, kitab Al-Fiqh Syafi'i yang kita punya. Silakan dibuka halaman bab zakat, halaman 108. Untuk yang punya terjemahannya bisa dibaca-baca untuk mengetahui mufradat yang mungkin masih belum diketahui maknanya. Pada halaman 292. Baik, ini adalah beberapa kesimpulan dari yang kita bahas. Akan kita bahas dari mulai halaman bab zakat, halaman berapa tadi? Halaman 108 sampai 123. Bab zakat habis. Baik. Ini pembahasan zakat adalah pembahasan yang sangat penting karena termasuk salah satu rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau tidak mau ada di antara umat Islam yang membedakan hukum kewajiban zakat dengan salat. Siapa yang memisahkan keduanya maka akan diperangi oleh beliau. Oleh karena itu, sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, membangkang untuk tidak membayar zakat, sampai akhirnya mereka kembali untuk membayar zakat kembali. Karena ini termasuk rukun Islam. Yang menjadi ironi adalah di negeri kita zakat ini hanya dipahami sebatas zakat fitri, atau orang kita bilang zakat fitrah. Hanya 1 tahun sekali. Ini menjadi ironi. Sehingga zakat tidak secara optimal untuk membangkitkan perekonomian umat, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Padahal zakat itu, teman-teman sekalian, rahmati Allah, ada 2 macam. Ya. Silakan antum baca bukunya selesai, kemudian kalian dengarkan penjelasan saya ini sebagai kesimpulan dari yang kalian baca. Zakat ada 2 macam. Yang pertama ada zakatul fitri, zakat fitrah orang kita bilang, atau zakat badan. Ya, zakat badan. Setiap yang punya badan, punya raga, punya jiwa, ya, itu ada zakatnya. Syaratnya adalah dia muslim, baik itu dia bayi, laki-laki, perempuan, tua, ya, orang kulit putih, orang kulit hitam, siapapun itu kalau muslim, maupun dia tiap bayi, ya, dia wajib zakat. Yang pertama. Yang kedua, syaratnya ada kelebihan makanan pokok di hari itu. Jadi hitungannya hari. Pada saat malam Idul Fitri, kira-kira 1 hari ini untuk makan dia dan keluarganya cukup nggak? Ya, seumpama kebutuhannya untuk makan dia dan keluarganya sehari itu seumpama 2 liter beras. Seumpama. Kemudian ada lebihnya, dan lebihnya itu dari 2 liter itu ada lebihnya, seumpama lebihnya cukup untuk bayar zakat, untuk bayar dirinya, untuk bayar zakat istri dan anaknya, maka baru wajib zakat. Ada kelebihan. Tapi kalau seandainya pas-pasan nggak ada lebih, ya nggak wajib zakat. Apalagi kurang. Kebutuhannya sehari itu 2 liter. Malam Idul Fitri ternyata dia hanya punya 1,5 liter. Ya, boro-boro dia bisa untuk menutupi dirinya. Boro-boro untuk membayar zakat, untuk menutupi kebutuhan diri dan keluarganya saja tidak ada. Maka orang seperti ini tidak wajib zakat. Yang ketiga, menemui Ramadan dan malam Idul Fitri. Jadi kalau seandainya kasusnya ada orang tua yang sakit-sakitan, di tanggal 29 Ramadan, tinggal setengah jam lagi malam Idul Fitri, setengah jam lagi maghrib, malam Idul Fitri, setengah jam lagi dia meninggal, maka dia belum wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Belum masuk malam Idul Fitri dia. Atau yang kedua, ada bayi lahir
di malam Idul Fitri. Di malam Idul Fitri bayi lahir itu. Tapi dia tidak menemukan hari Ramadan. Maka dia juga tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Tapi kalau seandainya lahir 5 menit menjelang azan maghrib malam Idul Fitri, ya, 5 menit menjelang azan maghrib mau buka puasa terakhir, lahiran, maka dia, si bayi ini, menemukan hari Ramadan walaupun cuma 5 menit, dan dia juga hidup sampai malam Idul Fitri. Nah, maka si bayi ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrinya siapa yang bayar? Orang tuanya. Jadi untuk pembayaran zakat fitri itu tanggung jawab dari kepala keluarga. Seorang suami wajib membayarkan zakat fitri untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu kasusnya, kalau suaminya miskin, nggak punya kebutuhan, nggak punya kelebihan makanan pokok di malam itu, walaupun istrinya itu kaya, itu tidak wajib bayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk istrinya. Walaupun istrinya punya harta lebih, kaya, ya, karena apa? Karena kewajiban zakat itu ada di dalam tanggung jawab suami, kepala keluarga. Nah, itu bisa dibaca keterangannya di dalam kitab ini. Silakan semuanya, insya Allah masih ingat kalau dibaca. Nah, itu ya. Yang ketiga, yang selanjutnya, zakat fitrah itu adalah satu sok. Setiap jiwa, setiap badan, setiap anggota keluarga itu diwajibkan mengeluarkan satu sok. Satu sok itu sebenarnya ukuran, ya, ukuran bukan pakai ukuran berat, tapi itu ukuran kayak takaran gitu, semacam takarannya orang Arab zaman dahulu. Sok itu 4 kali mud, ya. Jadi satu sok itu 4 mud. Nah, ibaratnya kalau di Jawa ada takaran kayak batok, ya, atau kalau kita di kota ada takaran seperti yang dari logam, dari besi itu untuk nakar beras. Nah, itu takaran. Sebenarnya takaran itu setiap apa yang ditakar pasti beda beratnya. Beras juga tergantung kadar air beras yang ada di dalamnya. Semakin beras itu berat, maka hasilnya satu takaran itu bisa jadi lebih berat daripada beras jenis yang lain. Ada beras IR, ada beras Pandanwangi, ada beras Cianjur, ada beras Rojo Lele, macam-macam. Jadi sebenarnya yang namanya sok itu ukuran sesuai dengan volume, ya, ukuran takaran sesuai dengan volume, bukan berat. Oleh karena itu, apa yang dimasukkan ke dalam ukuran itu, ke dalam takaran itu berbeda-beda hasilnya tergantung apa yang dimasukkan. Kalau yang dimasukkannya gandum, ya pasti beda beratnya. Kalau yang dimasukkannya anggur, pasti beda. Kalau yang dimasukkannya adalah beras jenis A beda dengan beras jenis B. Pasti ada perbedaan walaupun hanya sekian. Nah, tapi biasanya para ulama untuk memudahkan umat, ya, satu sok itu dianggap 3 liter. Di sini yang dipakai di buku ini. 3 liter itu sama dengan 2,4 kg. Jadi untuk bayar zakat fitrah itu satu orang sekitar 2,4 kg atau 3 liter kalau pakai literan. Kalau pakai kilogram 2,4 kilogram. Nah, ini untuk memudahkan saja, ya, perhitungannya sebenarnya cuma 2 liter lebih sekian on, ya, 2,1 kurang sebenarnya, itu dilebihkannya segini. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Ini untuk zakat fitri. Jadi zakat fitrah itu seperti itu. Siapapun yang punya badan wajib bayar zakat, dan yang membayarkannya adalah kepala keluarga. Kalau anak yang bayar siapa? Ya berarti orang tuanya. Kalau seorang perempuan, seorang istri yang membayarkan siapa? Ya berarti suaminya. Kalau anaknya kaya, kalau istrinya kaya, sedangkan suami yang wajib membayarkan zakatnya itu miskin, maka tidak wajib ada zakat fitrah. Nah, itu. Tapi kalau seandainya anaknya dan istrinya itu menghibahkan harta untuk suaminya supaya bisa bayar zakat, ya silahkan, boleh itu, ya, sedekah atau memberikan. Ini kasih uang untuk ayah, ini kasih uang untuk abi seumpama, sehingga dia punya kelebihan harta, bahkan bisa jadi hartanya yang diberikan itu banyak, dia juga ikut kaya, makanya wajib bayar zakat fitrah, dan itu lebih baik,
dan itu lebih baik. Karena apa yang diberikan untuk fisabilillah di jalan Allah, insya Allah Allah akan berikan balasan lebih untuk kita berkali-kali lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Baik itu dalam bentuk harta lagi gantinya, ataupun dalam bentuk nikmat Allah yang lain, kesehatan, ya, kebahagiaan, kemudahan hidup, solusi dari segala macam permasalahan, sembuh dari penyakit, selamat dari kecelakaan, anak istri yang baik, soleh soleha, ya, anak keturunan yang soleh soleha, semuanya kebaikan-kebaikan yang kita bisa rasakan di dunia ini itu ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita memperhitungkan harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Baik, itu tadi yang pertama. Zakat itu ada dua. Pertama zakat fitri atau zakat fitrah, orang kita bilang zakatul fitri. Ya, ini syarat-syaratnya dan ini ketentuannya. Setahun sekali. Zakat fitri itu sudah boleh dibayarkan di tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sudah boleh bayar zakatul fitri. Boleh. Ya, itu namanya waktu jawaz. Waktu boleh bayar. Tapi ya, kalau seandainya kita bayarnya malam Idul Fitri, ya silahkan. Malam Idul Fitri itu adalah waktu wajib. Jadi mulai wajibnya adalah malam Idul Fitri. Dan terakhir kapan? Ketika imam naik, ketika imam ketika imam sudah memimpin sholat Idul Fitri. Nah, itu terakhir sudah. Jadi jangan sampai lewat dari itu. Lewat dari selesai imam ngimamin sholat, ya, itu sudah nggak sah lagi untuk bayar zakat. Zakat itu wajibnya adalah dari malam Idul Fitri, maghrib terakhir, malam Ramadan terakhir yaitu malam Idul Fitri, wajibnya sampai imam maju ke depan, ya, untuk memimpin sholat. Itu bayar zakat fitrah waktu wajibnya. Adapun waktu jawaz, waktu bolehnya dari awal Ramadan sudah boleh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 28, 29, tanggal 30 Ramadan, silahkan, boleh itu. Ya, boleh. Kalau sudah bayar di Ramadan, ya sudah cukup. Ya, malam Idul Fitri nggak bayar lagi. Ya, tapi kalau kita bayarnya malam Idul Fitri, ya silahkan. Dulu masih bayarnya door to door, gampang, enak untuk menyalurkannya. Zaman sekarang semakin banyak masyarakat, semakin susah untuk penyalurannya. Maka sebaiknya bayar sebelum malam Idul Fitri. Nah, karena itu kalau di masjid-masjid kota biasanya malam Idul Fitri sudah pada tutup. Ya, lembaga-lembaga zakat dan sebagainya sudah sibuk menyalurkan. Ya, nah ini, jadi zakatul fitri seperti itu. Kemudian ini zakatul fitri, zakat badan. Yang kedua adalah zakatul mal, zakat harta. Zakat harta. Jadi harta kita itu juga wajib dizakati. Ini yang banyak kaum muslimin di Indonesia tidak memahami dan kurang membayarkan zakat di poin yang kedua ini, zakatul mal, zakat harta. Sekali lagi, zakat ada dua macam, zakat fitri, zakat harta. Zakat fitri, zakat harta. Zakat fitrah, zakat harta. Zakat harta, zakat mal ini macamnya banyak. Ada yang pertama zakatul masyiyah, yaitu hewan ternak. Masyiyah, hewan ternak. Sengaja saya tulis bahasa Arab biar diingat-ingat. Nanti ujiannya menggunakan jawabannya bahasa Arab. Tolong diingat-ingat ya. Ya, zakatul masyiyah. Al-masyiyah, zakat hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati hanya onta. Kalau sudah punya 5. Kalau sudah punya 5 sudah wajib bayar zakat. Untuk rinciannya 5 sampai berapa silakan dibaca di bukunya, silakan dibaca di kitabnya, ya. Nah, untuk masalah zakat onta. Begitu juga untuk zakat yang selanjutnya ghanam, kambing, ya, kambing, domba, biri-biri. Kalau sudah punya 40 sudah wajib bayar zakat. Jadi onta udah punya 5 wajib keluarkan 1 onta. Ukurannya bagaimana? Silakan dilihat di kitabnya biar mudah. Ya, karena di Indonesia nggak ada onta, jadi saya nggak memperdalam pembahasan tentang onta. Nah, itu onta kalau sudah punya 5 sampai 9 zakatnya 1. Ya, kalau sudah punya 10 sampai 14 zakatnya 2. Ya, 2 kambing. Ya, bukan zakatnya bukan 1 onta, 1 kambing. Silakan dilihat di bukunya. Sampai nanti ada zakat dengan onta juga di ukuran berapa. Nah, itu bintu makhod, bintu labun itu kalau sudah punya 25 onta.
sampai 35, maka zakatnya adalah bintu makhot, unta unta yang sudah masuk umur 2 tahun ya. Nah, itu silakan dilihat di pembahasan unta. Kalau sudah punya 5 intinya itu wajib bayar zakat. Itu kalau sudah 1 tahun kita punya untanya. Maka di sini ada tulisan haul. Kalau sudah 1 tahun. Yang kedua, kambing. Kalau sudah punya 40, kambing, domba, biri-biri, ya. Tuh, lihat. Nah, kalau sudah punya 40, maka sudah wajib bayar zakat. Ya, 40. Kita punya kambing 40 sampai 120, punya kambing 70, 90, 100, 110, 119, itu bayarnya cuma 1 kambing lagi aja. Cuma 1 kambing. 40 minimal sudah kena wajib zakat. Kalau sudah setahun, haul syaratnya. Haul itu 1 tahun. Kita punya kambing tanggal 1 Dzulhijjah tahun kemarin. Sekarang sudah masuk Dzulhijjah lagi, sudah mulai dihitung. Kambing kita punya berapa nih? Nah, dan 40 lebih. Ya udah keluarkan 1 kambing lagi sebagai zakatnya. Nah, itu kambing. Sapi, begitu juga sapi, kerbau sama ya. Sapi, kerbau, kalau kita punya 30 dan udah 1 tahun kita punya sapi itu, sudah 1 tahun kita punya kerbau itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya tabi ya, anaknya yang masih kecil, pedet, kalau bahasa Jawanya pedet, anak sapi yang masih berumur 1 tahunan ya. Itu kalau sudah punya sapi 30 sampai 39, rinciannya terus sampai ke bawah. Nah, ini untuk zakat hewan ternak ya, zakat hewan ternak. Jadi tolong diingat-ingat, siap yang punya hewan ternak itu hewan yang memang benar-benar diternak, diambil susunya atau sekedar untuk digemukkan atau sekedar untuk dikembangbiakan. Kalau seandainya hewan ternak ini bukan untuk diambil susunya, bukan untuk dikembangbiakan, bukan untuk digemukkan, tapi tujuannya ini untuk dipekerjakan, ya beda, itu nggak ada zakatnya, lain kasusnya. Ini kalau seandainya zakat ternak ini memang diternak untuk diperbanyak, dan nanti untuk diperbanyak dari mulai punya 2 jadi punya 5, punya 10, punya 20, jadi peternakan besar untuk dijual belikan dan sebagainya. Ini kena zakat ya, ini kena zakat. Yang selanjutnya zakat harta, kalau kita punya thimar, buah-buahan ya. Kalau di sini dijadikan 1 poin antara zakat buah-buahan dengan zakat tanaman. Zakat buah-buahan thimar, buah-buahan zuru, tanaman. Ya, itu dijadikan 1 poin. Di sini disebutnya zakatul harfi. Halaman berapa? Zakatul harfi. Halaman 114 kalau di kitabnya. Zakatul harfi. Zakat tanaman ya, tanaman itu. Tanaman itu ada buah-buahan, ada zuru ya. Zuru itu tanaman. Buah-buahan dan tanaman ini zakatnya ada zakatnya dalam Islam. Untuk buah-buahan hanya kurma dan anggur. Jadi kalau kita punya kebun kurma wajib zakat. Punya kebun anggur wajib dikeluarkan zakatnya nanti ya. Kalau panen, bukan nunggu 1 tahun, setiap panen keluarkan zakatnya. Begitu juga tanaman ya. Tanaman ini setiap panen keluarkan zakatnya. Apa kalau tanaman itu? Gandum, kacang, ini jenis-jenis kacang, jagung, makanan pokok ya, makanan pokok. Setiap makanan pokok, daerah kita beda-beda makanan pokoknya. Di Indonesia ini banyakkan beras ya, padi. Ada juga yang makannya itu makanan pokoknya sagu, ya berarti keluarkan zakatnya kalau dia punya tanaman sagu. Begitu juga ada yang makannya cuma jagung, ya berarti jagung. Makanan pokok ini tergantung daerah, beda-beda. Nah, maka setiap gandum, kita punya tanaman gandum, kacang, jagung, makanan pokok yang jenisnya macam-macam tergantung daerah. Ini kalau panen bukan nunggu 1 tahun, beda dengan zakat binatang ternak, nunggu 1 tahun kepemilikannya. Kalau ini setiap panen biasanya kan ada yang panennya setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali. Pokoknya setiap panen keluarin ya. Tapi ada nisabnya. Kalau tadi nisabnya onta itu minimal 5, nisabnya kambing minimal 40, nisabnya sapi minimal 30.
Kalau nisabnya tanaman, buah-buahan, itu kalau sudah 5 wasak. 5 wasak itu ukuran zaman dulu ya, 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Kalau zakat fitrah itu kan 1 sok. Nah ini kalau kita punya tanaman, hasilnya itu ketika panen itu sudah 300 sok, ya, 300 sok. Ya diperkirakan 720 kilogram. Perkiraan ini ya, 720 kilogram. Sekali lagi namanya sok itu tergantung barang yang ditakarnya. Nah, ada sih dijual itu mud yang punya sanad sampai Rasulullah SAW, mud nabawi. Ada yang jual itu. Nah, mud itu 1/4 sok. Ya, cuman saya waktu mau beli sudah keburu habis. Ya, mudah-mudahan saya dapat lagi. Itu tergantung yang ditimbangnya. Kalau yang dimasukkan itu air, satu lagi yang dimasukkan pasir, pasti beda beratnya. Jadi sekali lagi sok itu adalah ukuran volume, bukan berat. Ya. Nah, jadi ini perkiraan ya. Fikih untuk memudahkan maka memperkirakan kalau hasil panen kita adalah sebanyak 720 kg padi, 720 kg gandum, 720 kg apalagi kurma, 720 kg anggur. Kalau kita sudah panen, sudah matang, ya, sudah layak dimakan, kita panen, kok dihitung sudah lebih dari 720 kg, wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Tapi kalau panennya ternyata nggak nyampe segini, cuma dapat 500 kilo, cuma dapat 300 kilo, nggak ada zakat, nggak wajib. Kalau mau infak silahkan sedekah. Semoga panen berikutnya harta yang dimiliki itu berkah. Tapi nggak ada kewajiban zakat, nggak ada. Sedekah pun sifatnya sunnah. Infak tadi sifatnya sunnah. Karena apa? Belum sampai nisab. Ini nisabnya 720 kg. Atau bahasa fikihnya 5 wasak. Khamsatu ausukin. 5 wasak. Ya, 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Karena satu wasak itu 60 sok. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. 60 kali 5, 300. Itu sekitar 720 kilogram. Ini nisabnya berapa yang harus dikeluarkan? Nah, untuk zakat thimar dan zuru ini, zakat hasil pertanian, pertanian ya, buah-buahan, tanam-tanaman, itu berapa zakatnya tergantung. Kalau seandainya itu disiramin alam, kita nggak ngapa-ngapain, alam itu yang bekerja, menyirami, manasin dan sebagainya, maka zakatnya adalah 10% dari hasil. Zakatnya 10%. Jadi kalau kita dapatnya 1000 kg, maka yang harus dikeluarkan adalah 100 kilo. 10%. Kalau kita dapat hasil panennya seumpama 5000 kg, 5000 dihitung dapatnya 5000 setelah udah dibersihkan ya, 5000. Maka yang harus kita keluarkan adalah 10%-nya. Berapa? 500 kg. Nah itu kalau kita nggak ngapa-ngapain, alam yang bekerja untuk mengurus tanaman kita. Tapi kalau seandainya kita ada usaha untuk bekerja, mendatangkan air, ya, mengambil air dari tempat yang jauh untuk didatangkan, pakai alat, pakai orang dan sebagainya, ya, sehingga ini mengeluarkan dana lebih, mengeluarkan biaya operasional, maka Islam hanya mewajibkan 5%. Dan ini yang biasanya dilakukan petani kita sekarang. Kasih pupuk, dikasih garam, dikasih air dan sebagainya, banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, itu 5% saja. Jadi kalau seandainya hasilnya tadi 1000 kilo, berarti kan sudah lebih dari 720. Berarti sudah mencapai nisab. 1000 kilo berarti 5%-nya berapa? 5%-nya ya berarti 50 kilo yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Ya, ini untuk zakat zakat tanaman. Baik itu buah-buahan maupun zuru ya, biji-bijian, makanan pokok dan sebagainya. Tanaman. Ini zakat mal yang kedua. Zakat mal yang ketiga adalah zahab fiddah, emas perak. Nah, emas dipisah dulu. Emas itu kalau kita sudah punya 85 gram 85 gram emas selama setahun. Syaratnya haul 1 tahun. Nisabnya 85 gram. Dihitung emas kita 85 gram.
disimpan. Syaratnya emas itu memang disimpan. Ya, ada. Ya. 85 gram. Udah setahun kita punya emas itu dari bulan Syawal. Udah masuk Syawal lagi tahun ini sumama, udah setahun. Pas. Nah, sekali lagi hitungan setahun itu pakainya Hijriyah, bukan Masehi. Ya, hati-hati. Jadi pakainya Hijriyah, bukan Masehi. Kalau sudah setahun, segera keluarkan zakatnya sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita karena nggak mau bayar zakat. Nah, kalau seandainya sudah 1 tahun, sudah haul, ya, maka dikeluarkannya berapa kadar zakatnya? 2,5%. 2,5%. Emas itu emas itu Emas itu nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau seandainya kita punya emas selama setahun kok di rumah cuma 50 gram, ya belum bayar zakat, belum wajib zakat, belum nyampe nisab. Ini syarat minimal 85 gram. Tapi kalau seandainya kita punya emas di rumah 100 gram, berarti udah lebih dari 85. Keluarkan 2,5%-nya. 100 gram berapa 2,5%-nya? 100 gram itu kalau 2,5%-nya berarti ya cuman 2,5 gram doang, sedikit. Ya. Nah, ini emas itu di zaman dulu menjadi alat tukar dalam bentuk uang dinar namanya. Maka zaman sekarang disamakan juga. Ya, disamakan juga. Kalau kita punya tabungan, itu uang yang ada di sekitar kita itu rupiah kah, dolar kah, real kah, dan sebagainya. Menurut mayoritas ulama fikih, ada khilaf di sini, tapi menurut mayoritas ulama fikih itu disamakan dengan emas. Disamakan dengan emas. Maka kalau kita punya uang di tabungan kita, ya, di ATM kita, ya, deposit, ya, di tabungan, di ATM dan sebagainya, senilai sudah 85 gram emas. Ya, 1 gramnya itu dihitungnya dinar itu 22 karat. Emas 22 karat. Ya, dihitungnya bukan emas 24, tapi emas 22 karat. Karena sesuai dengan uang yang beredar di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah Umar dan khalifah-khalifah setelahnya. Di zaman Umayyah, Abbasiyah itu uang dinar, uang emas yang digunakan itu kadarnya 22 karat, bukan emas 20, bukan emas 18, bukan emas 24, bukan, tapi emas 22 karat. Ya, maka tolong dikasih dicari tahu harga emas 22 karat di hari itu ketika sudah 1 tahun kita punya duit itu berapa, dikalikan 85. Kalau seandainya emas 22 karat itu seumpama harganya 500.000, seumpama harganya 500.000 1 gramnya, berarti 500 kali 85, 500 kali 85 ya sekitar 42 jutaan ya, 42 jutaan lebihan sekitar itu. Kalau seandainya kita punya duit di tabungan 100 juta, ya 100 juta sudah setahun, 100 juta duit itu ngendap di tabungan 100 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. 100 juta 2,5%-nya berarti sekitar 2,5 juta wajib dikeluarkan zakat. Itu kalau sudah 1 tahun. Nah, ini tolong ingat-ingat. Yang selanjutnya adalah fiddah, perak. Al-fiddah, perak. Kalau kita punya perak sebanyak 595 gram sudah setahun, ya, haul, sudah setahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang selanjutnya zakat tijarah, zakat dagangan, zakat perdagangan. Yang dihitung dari zakat perdagangan itu urud, barangnya, bukan keuntungannya. Sekali lagi, barang yang dihitung. Ini mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab semuanya sama. Kalau perhitungan zakat dagang di zaman modern ini agak beda di lembaga-lembaga zakat itu. Nah, itu ijtihad modern itu. Tapi kalau kita lihat di mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab yang lain itu bukan untungnya yang dihitung, tapi adalah barangnya, urud. Makanya kalau dalam fikih itu zakat urud tijarah, barangnya, urud, barang dagangannya. Ya, barang dagangan yang ada. Ya, kita jualan apa? Jualan sembako, dihitung yang ada di warung itu semuanya, sendal, sembakonya, obat nyamuk yang ada di itu. Kalau sudah setahun, syaratnya sudah 1 tahun. Kalau ternyata sudah diperkirakan barang dagangan kita itu yang sudah kita jual selama setahun ini, barangnya yang ada itu seumpama sudah senilai 85 gram, 42 juta lebih itu tadi, ya, tergantung 1 gramnya berapa, dihitung, ya. Maka dikeluarkan zakatnya 2,5%.
Jadi sekali lagi barangnya, barang dagangannya yang dihitung. Nah, lembaga-lembaga zakat kontemporer sekarang itu keberatan kalau seandainya cuman barang dagangan yang dihitung. Ya contohnya pecel lele. Pecel lele itu kalau dihitung barangnya nggak nyampe 20 juta yang dijual. Karena setiap hari habis. Pecel lele, tukang nasi uduk dan sebagainya, mereka yang laris-laris itu justru padahal keuntungan sehari bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta yang laris itu. Kalau dikalikan setahun, itu saya setahun, sebulan penghasilannya itu udah ada yang 50 juta, ada yang 60 juta, ada yang 30 juta, ada yang 90 juta. Itu kalau seandainya nggak ada zakatnya kok kayaknya nggak adil banget. Makanya perhitungan zakat kontemporer melibatkan juga untung. Jadi barang dagangan ditambah untung. Nah, dalam dalam 1 tahun itu dihitung berapa itu untung dengan barang dagangannya sekian, maka dikeluarkan 20%-nya. Tapi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak menghitung untung, tapi hanya menghitung barang yang dijualnya saja yang ada saat itu. Kalau kita sudah buka warung selama 1 tahun, sudah jualan selama 1 tahun, syaratnya haul. Ya, setiap tahun bayar zakat. Setiap tahun bayar zakat. Kalau barang yang ada senilai 85 gram emas. Selanjutnya zakat ma'din atau ma'dan, zakat barang tambang. Kita nambang emas, ya, nambang perak. Ini sama ini perhitungannya. Perhitungannya sama, emas, perak. Karena zakat barang tambang ini hanya yang emas dan perak saja. Kalau seandainya kita nambang nikel, nambang permata, nambang besi, nambang nggak ada zakatnya yang lain. Yang wajib zakat cuman kalau kita nambang emas dan perak saja, menggali, cari emas, cari perak, sama ketentuannya. Kalau 85 gram, kalau perak 595 gram, tapi nggak nunggu setahun. Setiap kita dapat hasilnya dikeluarkan langsung. Kita pulang nambang, dapat berapa dihitung. Kalau 85 gram langsung keluarkan. Berapa? 2,5%. Jadi nggak nunggu setahun. Setiap kali dia dapat keluarkan. Jadi setiap kali panen istilahnya, hasil ya, setiap kali hasil dari nambang langsung dikeluarkan. Nah, itu kalau nisabnya kalau sudah nyampe 85 gram. Kalau belum nyampe ya belum wajib zakat, tapi sebaiknya sedekah, sebagai rasa syukur pada Allah. Insya Allah dengan sedekah hasil yang kita dapatkan berkah dan mudah-mudahan kerja berikutnya dimudahkan Allah lagi. Nah, ini zakat barang tambang. Ada yang belum saya tulis, zakatul rikaz. Ya, yang selanjutnya belum saya tulis di sini, zakat rikaz. Zakat rikaz itu adalah zakat hasil temuan. Nah, kalau orang kita bilang harta karun. Kita lagi gali-gali, seumpama lagi gali sawah kah, lagi ngebor kah, tiba-tiba mentok. Ada peti, dibuka petinya isinya ternyata emas permata, cincin, perak dan sebagainya. Nilainya miliaran rupiah, wajib dikeluarkan saat itu juga, nggak nunggu setahun. Zakat rikaz itu namanya, zakat barang tambang. Nah, ini saya hapus dulu zakat rikaz. Nah, saya hapus ini aja. Zakatul fitri saya hapus. Sekali lagi ada zakat selanjutnya namanya zakatul rikaz. Nah, selanjutnya muter. Gimana ini? Masih termasuk sini. Ar-rikaz. Zakat barang hasil temuan. Zakat harta karun istilahnya. Nah, itu zakatul rikaz. Berapa yang dikeluarkan? 20%. Besar. Jadi kalau seandainya barang yang ditemukan dikalkulasikan itu senilai 1 miliar, yang harus dia keluarkan 200 juta. Waduh, mahal banget Ustaz. Berat banget keluarannya. Itu kamu dapat juga tanpa susah payah. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan
Harta karun yang mendadak tiba-tiba kita jadi orang kaya, 20% itu kecil. Kalau seandainya dibalik logikanya gini, mau nggak kamu keluarkan uang 200 juta supaya kamu dapat duit 1 miliar? Kira-kira mau nggak? Semua orang pasti mau. Karena apa? Karena barangnya itu belum ada. Ya, baru mau diberikan dengan syarat kamu keluarkan dulu 200 juta, nanti saya kasih 100 miliar. Pasti mau. Atau ibaratnya saya di kelas gini, saya punya duit 100 ribu nih, siapa yang bawa uang 20 ribu silakan boleh ditukar dengan duit 100 ribu. Pasti mau rebutan. Nah itu kalau logikanya seperti itu semua orang pasti mau. Tapi yang namanya manusia, ketika nikmat itu dulu yang diberi, kadang jadi kufur kebanyakan. Sudah dikasih harta temuan 1 miliar, suruh ngeluarin 20%-nya, 200 jutanya, berat. Nah ini sifat kikir manusia. Walayadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Ya, ini kalau seandainya kita nemu bahan harta karun ya itu langsung dikeluarkan. Gak nunggu setahun, langsung saat itu juga kita syukur pada Allah dapat harta kaya, ya keluarkan 200 juta. Nah, ini dalam konsep zakat modern disamakan dengan kita kalau dapat door prize, dapat hadiah, dapat apa lagi itu namanya itu tiba-tiba kita ada untung beliung dan sebagainya, itu rikas dimasukkannya kalau di konsep zakat modern. 20% langsung dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada zakatud dain. Zakat barang uang yang kita hutangkan. Jadi uang yang kita hutangkan itu ada 2 macam. Satu, orangnya itu susah bayar, susah, miskin, kabur, nipu, pokoknya susah, udah susah, nggak bisa diharapin lagi. Ya nggak wajib zakat. Kecuali orangnya tiba-tiba 10 tahun kemudian datang bayarin bayarin utang kita, ya berarti saat itu mulai kita hitung. Hanya di hari itu aja, hanya di tahun itu aja, ya bayar zakatnya. Tapi kalau nggak bayar ya nggak bayar zakat. Yang kedua, kita ngutangin ke orang, seumpama nih, ngutangin ke orang, zakat utang ini sama dengan zakat emas ya hitungannya, 85 gram. Kalau seandainya kita punya uang itu senilai 85 gram emas yang kita hutangkan. Ya. Kita kalau hitung maksudnya dengan harta kita yang di rumah. Jadi duit yang kita hutangkan dengan harta kita yang di rumah itu senilai 85 gram emas. Gitu maksudnya. Jadi dikalkulasikan jadi satu. Nah, ini kalau seandainya orangnya ini mudah bayar. Cuman bayarnya seumpama ntar deh 5 tahun lagi bayarnya. Orang itu orang kaya, bisa bayar. Ya, orang terpercaya, benar. Maka wajib bayar zakat setiap tahun. Setiap tahun. Dihitung kita setiap tahunnya dengan harta kita yang di rumah. Jadi kalau kita ngutangin ke dia 10 juta, dihitung dengan barang duit kita yang ada di rumah, di tabungan ada berapa. Duit kita yang di rumah semua ada 90 juta, 90 ditambah 10 sama dia 100. Keluarin 2,5%-nya setiap tahun. Seperti itu. Nah, ini untuk zakatud dain, ya, zakat hutang yang kita hutangkan ke orang lain. Terus kemudian apalagi yang belum? Kemudian yang selanjutnya adalah pengecualian untuk emas dan perak ini kalau tidak disimpan. Emas dan perak ini kalau dipakai jadi perhiasan. Ya, semua orang kaya gelangnya 10 macam di sini. Satu macamnya 5 gram. 5 kali 10 berapa? 50 gram. Ininya semua 5 gram lagi, 5 gelang lagi, ada 10 gram, 10 gram, 10 gram. Ini aja udah 100 gram ini. Harusnya nyampe kan? Harusnya. Tapi kalau dipakai untuk perhiasan, sekali lagi tidak ada zakat. Kalau dipakai dalam bentuk kalung, tangan atau di kaki, ya kan ada perhiasan-perhiasan itu, cincin, terus anting, itu nggak ada zakatnya itu, walaupun setahun, walaupun sudah sampai nisab yang dipakai. Tapi kalau didiamkan, justru itu ada zakatnya. Itu tolong diingat-ingat. Nah, ini yang terakhir adalah kita membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditentukan, tidak semua orang punya hak untuk mengambil zakat. Maka yang hanya menerima zakat sebagaimana Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat 60.
Innamas shadaqatu, shadaqat di situ artinya zakat. Lil fuqara'i, zakat itu hanya untuk orang fakir yang pertama. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil. Amil ya. Kita tulis saja di sini, kita hapus dulu. Masarifuz zakat. Ya. Mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Masarifuz zakat, ya, tempat-tempat penyaluran zakat. Itu ada 8 saja sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Ini dalilnya. At-Taubah ayat 60. Fakir, fuqara, masakin, orang miskin, amil, ya, amil, atau pakai bahasa mufrad saja. Fakir, miskin, amil, amil 'alaiha, ya, amil 'alaiha. Amil 'alaiha itu amil zakat. Terus fakir, miskin, amil mu'allafah, mu'allaf, wal mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Ya. Irriqab, orang yang mau merdeka, budak. Zaman sekarang sudah nggak ada budak. Budak yang lagi dalam proses memerdekakan dirinya itu dibantu oleh kita dengan diberikan harta zakat supaya dia cepat merdeka. Ini tujuannya Islam menginginkan semua manusia itu statusnya merdeka, nggak ada yang budak. Itu bagaimana caranya Islam untuk memerdekakan manusia. Nah, kemudian sabilillah. Sabilillah, di jalan Allah. Terus kemudian yang terakhir Ibnu Sabil. Ya. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang kehabisan bekal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang nih. 6. Harusnya 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gharim. Fakir, miskin, mu'allaf, riqab, gharim. Nah, di sini. Sini gharim. Gharim itu orang yang terjerat hutang. Ya, punya hutang banyak untuk kebutuhan yang benar, ya, bukan untuk foya-foya. Ini masarifuz zakat, ya, tempat penyaluran zakat. Oleh karena itu, di sini fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, ya, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Ini yang berhak menerima zakat cuma ini. Orang yang lain enggak. Janda enggak ada di sini janda. Yatim enggak ada di sini yatim. Masjid enggak ada di sini masjid. Sekolah, pesantren enggak ada di sini. Kecuali janda tersebut memang fakir, ya berarti dapat zakat. Kecuali janda tersebut petugas zakat amil, ya berarti dapat. Jadi kalau seandainya cuma janda doang, nggak ada sifat-sifat yang ini, yang nggak dapat. Bukan miskin, yatim doang, nggak ada sifat-sifat ini yang nggak dapat. Kalau yatim dia fakir, dia miskin, ya dapat. Kalau dia yatim ternyata mu'allaf baru masuk Islam, ya dapat. Kalau yatim terus yatim nggak mu'allaf. Kalau yatim ternyata itu dia sabilillah, berjuang di jalan Allah, ya dapat. Seperti itu. Begitu juga untuk masjid, untuk sekolah, lembaga dan sebagainya, sebenarnya itu nggak dapat, di sini nggak ada. Kecuali memang masjid, sekolah itu ditujukan untuk sabilillah, mempertahankan agama Allah dari serangan-serangan pemikiran liberal, misionaris, kristenisasi. Di masjid di desa tersebut sedang masif gerakan kristenisasi, mengkristenkan warga. Maka masjid berperan, sekolah berperan mendatangkan dai-dai ahli
untuk memberikan pencerahan ke umat, menangkal pikiran-pikiran sesat, paham-paham sesat, maka bolehlah itu masjid diberikan harta zakat yang tujuannya untuk sabilillah. Di sini sabilillah menurut sebagian ulama diartikan untuk berjuang di jalan Allah. Tapi menurut pendapat resmi mazhab Syafi'i, sabilillah itu hanya perang saja. Perang fisik, mempertahankan agama Allah secara fisik saja. Jadi ada khilaf di situ. Nah, ini yang berhak menerima zakat. Catatan untuk mu'alaf itu nggak seumur hidup. Mu'alaf itu hanya ketika dia baru masuk Islam selama berapa waktu saja. Kalau sudah imannya sudah kuat, ya bukan mu'alaf lagi. Jadi ada yang sudah 8 tahun mu'alaf minta zakat, terus enggak seperti itu. Ya. Jadi mu'alaf itu ketika memang masih baru masuk Islam dalam tahap memperkuat akidah. Nggak sampai tahunan. Ya. Amil di sini ada amil alaiha, ada amil fiha. Tolong diingat-ingat. Ada amil alaiha, amil ala zakat, ada amil fiha, amil fi zakat. Ini yang dapat bata zakat, berhak. Kalau ini tidak. Amil fiha itu siapa? Amil fiha itu adalah amil pekerja zakat yang tidak diangkat oleh pemerintah ataupun lembaga zakat yang sah. Kalau amil alaiha adalah amil yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga zakat yang sah diakui oleh pemerintah atau undang-undang. Ini dapat zakat. Kalau ini enggak. Contohnya ini petugas-petugas zakat yang musiman, jadi masjid dan sebagainya. Enggak ada yang angkat. KUA enggak mengangkat, dari kecamatan enggak mengangkat, dari kementerian zakat enggak mengangkat dan sebagainya. Maka dia enggak dapat zakat, enggak. Dia hanya mutabarriin saja, hanya orang yang ikhlas membantu saja, maka dia nggak dapat bayar zakat, nggak dapat harta zakat, dan haram hukumnya mengambil barang zakat, harta zakat yang ada. Dia hanya menerima dan menyalurkan saja, nggak boleh mengambil sebagian. Tolong ini diingat-ingat untuk petugas amil zakat yang ada di masjid-masjid. Kalau memang mau dapat bagian karena sudah kerja keras, maka tolong koordinasi dengan lembaga-lembaga yang resmi dan nanti jadi bagian dari mereka. Ya, dan itu dikontrol, dipantau. Nah, ini kenapa? Supaya jadi peringatan buat kita semua. Semakin banyak amil-amil bebas, maka harta zakat semakin habis. Penyalurannya semakin sedikit ke orang yang membutuhkan ini. Ya. Tapi kalau seandainya satu kecamatan itu hanya ada satu lembaga zakat, umpama semua orang bayar di situ, sedangkan lembaga itu paling punya pekerja berapa? 10, 20 umpama. Disalurkan untuk wilayah-wilayah yang ada di daerah situ, desa-desa itu, di data yang miskinnya, yang ininya dan sebagainya, rapi pendataannya. Maka jatah untuk amil hanya untuk 10 orang, 20 orang saja, selesai. Tapi kalau satu kampung itu punya amil semua, satu masjid punya amil, satu masjid itu amilnya ada 5, kalikan satu desa itu ada, sumpama ada 5 masjid, dikalikan satu kecamatan ada 10 desa, sumpama 5 kali 10 udah 500 masjid. Itu ngeri banget berapa banyak harta zakat masuk ke amil-amil yang tidak resmi ini, sehingga harta zakat habis. Nah, ini sekali lagi amil yang dimaksud adalah amil alaiha, amil resmi yang diangkat oleh pemimpin sah, diangkat oleh lembaga-lembaga zakat yang resmi sebagai bawahan dari lembaga zakat itu. Ya, kalau di Indonesia itu ada 2, ada LAS, lembaga amil zakat, ada BAZ, badan amil zakat. Nah, ini yang resmi mengurus zakat ini. Maka harus koordinasi ke sini lah. Nanti supaya dianggap sah ya dan berhak untuk menerima zakat. Wallahu alam. Seperti itu pembahasan zakat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong bukunya dibaca sampai benar-benar habis untuk pembahasan zakat ini, dipahami betul. Silakan kalau ada yang tidak paham ditanyakan. Wallahu alam bishawab.